kita juga ada Ferrari. Ini Ferrari terbaru, namanya 812 Superfast. Superfast ini harganya di Indonesia kurang lebih 16 sampai 16,5 miliar. Tergantung dari option, karena ada option karbon, option velg, dan sebagainya. Ini merupakan Ferrari tercepat di dunia. Jadi ini baru keluar juga, Superfast 800 horsepower. Kalau yang ini adalah flagship model Ferrari, namanya 488, harganya 11,5 miliar. Ini baru, semuanya baru. Lalu di belakang juga ada Lamborghini. Lamborghini Huracan Coupe, yang ini Lamborghini Huracan Spider. Yang Spider ini harganya 11 miliar, yang ini harganya 9,5 miliar. Ini juga tipe baru satu-satunya di Indonesia, Spider yang atapnya bisa kebuka. Huracan Spider ini hanya ada satu di Indonesia, yang di bagian atapnya bisa terbuka. Ya, sekarang di ruangan ini juga ada beberapa koleksi lainnya. Ini Lamborghini Huracan Aveo, hanya ada 250 unit di seluruh dunia. Ini 11,5 harganya. Ini merupakan Lamborghini edisi khusus pertama Huracan. Jumlahnya yang sangat terbatas, hanya 250 unit di dunia, dan ini satu-satunya di Indonesia. Nah, lalu ini cuman satu-satunya juga di Indonesia, Bugatti Veyron 164 tipenya. Ini 1001 horsepower. Jadi memang ini penciptanya namanya Ettore Bugatti. Dia adalah satu-satunya pabrikan mobil yang pertama kali bisa ngecat di atas karbon. Nah, mobil ini spesial sekali. Ini harganya 90 miliar di Indonesia sebenarnya. Karena di luar negeri sekitar 40 miliar, tapi di Indonesia jadi 90 miliar karena banyak regulasi pemerintah yang harus dipenuhi, yaitu pajak impor barang, ada PPNBM, ada PPH, dan PPN. Sehingga mobil ini harganya 2-3 kali lipat dari negara asalnya. Dan kalau kita lihat bannya, ini kelihatan seperti ban biasa. Padahal ini ban dan velg yang bisa untuk mobil dengan kecepatan 400 km per jam. Nah, ini bannya harganya 50.000 sepasang US dollar atau sekitar 700 juta. Tapi ongkos pasangnya juga 50.000. Jadi sepasang ban dan ongkos pasangnya 100.000 atau sekitar 1,4 miliar hanya bannya yang sepasang. Kenapa yang membedakan adalah bannya itu dibikin khusus, lalu dilem. Jadi bannya ini dilem ke velgnya, sehingga ketika
berlari kecepatan 400 km per jam, bannya tidak meledak dan bannya nggak slip dengan velg, jadi tetap menyatu. Jadi saking kuatnya mobilnya harus sampai bannya dilem ke velg, udah seperti mobil-mobil balap. Ini mobil setir kiri karena memang yang tidak ada setir kanan, semua Bugatti itu setir kiri. Bisa dilihat ini 16,4 liter, jadi benar-benar powernya luar biasa. Ya, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini setir kiri. Dan ini ada rahasianya di sini. Mobil ini bisa lari sampai 300 km per jam itu normal, tapi harus di-unlock kalau kita mau lari 400 km per jam di sini. Jadi kalau ini diputer, di-unlock, maka baru bisa sampai top speed 400 km per jam. Ini indikatornya di sini. Ini indikatornya juga bisa dilihat bisa melebihi dari 420 km per jam. Sekarang kita coba starter. Yang membedakan antara hypercar seperti Bugatti, Koenigsegg, dan Pagani dengan supercar itu suaranya berasal dari mesin. Jadi bukan berasal dari knalpot. Sedangkan kalau supercar suara kencengnya itu berasal dari knalpot. Sedangkan kalau hypercar suaranya benar-benar berasal dari mesin. Seperti sekarang kita bisa dengar dengungan suaranya itu nggak cempreng seperti supercar. Kalau digas juga nggak ada suara kickback seperti supercar, tapi murni dari power dari mesin, dari engine yang menyebabkan mobil ini sampai bergetar juga itu karena mesin yang benar-benar powerful, bukan dari exhaust atau dari knalpot. Jadi ini kita juga ada Tesla. Tesla adalah mobil listrik sama sekali nggak pakai bensin, benar-benar murni listrik, tinggal dicas aja. Yang ini tipe 75, ada beberapa tipe, ada yang tipe 75, ada tipe 90 dan 100. Untuk tipe 75 ini kita sekali ngecas itu perlu waktu 4 jam kalau kosong, tapi biasanya kita kalau pakai sehari-hari mungkin cas 1-2 jam juga udah full. 4 jam itu bisa sampai full baterainya mencapai 350 km. Nah, tipe 75 ini sekali ngecas biayanya juga nggak mahal, sekitar 1.100 dikali 75. Jadi mungkin cuma 80.000 lebih untuk bisa mencapai 350 km dibandingkan dengan mesin konvensional. Kalau mau mencapai 350 km pakai Pertamax misalnya mungkin habis 400.000, jadi seperempatnya. Nah, fungsinya juga banyak sekali. Mobil ini sama sekali nggak ada mesin karena kan pakai listrik. Jadi di bagian depan juga kosong. Biasanya kan di bagian sini mesin, bisa dilihat nih mesinnya nggak ada, bisa buat taruh barang. Itu di bagian belakang juga kosong karena menggunakan dinamo. Jadi ada motor penggerak di bagian bawah, baterainya juga di bagian bawah. Oleh sebab tidak menggunakan mesin, maka sangat lapang. Di bagian dalamnya sangat lapang, bisa isi banyak orang. Kita lihat.
Nah, ini kapasitasnya bisa 6 orang. Kalau untuk keluar masuk juga mudah, tinggal dipencet di sini. Otomatis yang bangku depannya juga ikut maju sedikit. Ini kita bisa langsung duduk. Jadi keluar masuknya juga nggak usah jongkok karena ini tinggi. Kita tinggal begini, bisa nggak kena kepala. Terus duduk juga langsung duduk.